Teman-teman, pernah nggak kalian membayangkan ada satu wali di tanah Jawa yang sanggup melakukan hal mustahil, menangkap dan mengikat petir dari langit? Tapi yang lebih mengerikan, petir itu ternyata bukan sekadar badai biasa, melainkan membawa rahasia tergelap kerajaan, dosa yang selama ratusan tahun dikubur dengan darah para wali. Dan malam ini, kalian akan menyaksikan kisah paling dramatis tentang Ki Ageng Selo, manusia petir, satu-satunya wali yang berani menantang langit demi menyelamatkan Jawa. Sebelum kita mulai ceritanya, aku doakan untuk kalian semua yang sudah klik video ini, semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin. Jangan lupa tulis amin di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka cerita misteri, legenda Jawa, dan kisah wali penuh ketegangan seperti ini, dukung channel ini dengan klik subscribe gratis sekarang juga, supaya kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang lebih menegangkan. Karena setelah ini, rahasia terbesar tanah Jawa akan segera terbuka. Malam itu, langit di atas tanah Jawa tidak lagi seperti langit yang dikenal manusia. Awan menggantung rendah, pekat seperti luka yang belum sembuh, dan angin berhembus membawa firasat buruk yang membuat dada setiap orang sesak tanpa alasan jelas. Desa kecil yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara langkah tergesa, pintu dibanting, doa yang dipanjatkan dengan bibir gemetar. Petir pertama menyambar saat jam belum terlalu larut. Suaranya bukan sekadar ledakan cahaya, melainkan jeritan panjang seolah langit sendiri sedang menahan amarah yang telah dipendam berabad-abad. Tanah bergetar, anak-anak menangis. Para ibu memeluk mereka erat, seakan pelukan bisa menjadi benteng dari murka yang turun dari atas. Orang-orang mengira badai biasa, tapi petir itu datang lagi. Dan lagi, tidak acak seperti petir pada umumnya, melainkan seakan memilih, mencari, mengincar. Dalam sekejap, sebuah rumah di ujung desa terbakar. Seorang lelaki tua tersungkur, tubuhnya hitam terbakar. Matanya masih terbuka menatap kosong pada langit yang tidak memberinya kesempatan hidup. Panik menjalar cepat. Rakyat berlari ke balai desa, sebagian jatuh tersandung lumpur, sebagian menjerit memanggil nama keluarga yang tertinggal. Tidak ada yang mengerti mengapa malam ini langit begitu kejam. Di antara kekacauan itu, seorang pemuda berteriak bahwa ini bukan petir biasa. Ia bersumpah melihat cahaya itu berputar, seperti ular raksasa yang menari di udara sebelum menyambar. Orang-orang menertawakannya dengan putus asa. Tapi tawa itu segera mati ketika sambaran berikutnya menghantam pohon beringin tua di tengah desa, memecahnya seperti kayu rapuh. Malam semakin gelap, namun cahaya petir membuatnya seperti siang yang patah-patah. Setiap kilatan membuka wajah ketakutan. Setiap dentuman membuat jantung seperti ingin keluar dari dada. Lalu, ketika semuanya terasa akan berakhir, ketika orang-orang mulai percaya bahwa desa ini memang ditakdirkan musnah, muncullah sosok itu. Ki Ageng Selo datang tanpa suara gaduh. Langkahnya tenang, menembus hujan deras. Jubahnya basah, rambutnya sedikit berantakan, namun matanya tajam endalam, seolah menatap bukan hanya badai, tetapi sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Orang-orang langsung berlutut, sebagian menangis lega, sebagian gemetar, karena percaya hanya wali besar yang bisa menghadapi murka langit. Ki Ageng Selo tidak segera bicara. Ia hanya mengangkat wajah, menatap ke atas, menatap pusaran awan yang seperti membuka mulut raksasa. Dalam tatapannya ada kesedihan, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi, bahkan sebelum petir pertama turun. Petir kembali menyambar. Kali ini lebih dekat, lebih besar, seperti tombak cahaya yang ingin membelah bumi. Orang-orang menjerit, tapi Ki Ageng Selo tidak bergerak mundur. Ia melangkah maju. Dan pada detik itulah sesuatu yang mustahil terjadi. Petir itu berhenti. Cahaya yang seharusnya jatuh dan menghancurkan, kini menggantung di udara, bergetar seperti makhluk hidup yang tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Hujan tetap turun, angin tetap menderu, namun petir itu terdiam, seakan terkejut ada manusia yang berani menantangnya. Ki Ageng Selo mengangkat tangan perlahan, telapak tangannya menghadap ke langit. Suasana menjadi sunyi yang menakutkan, kemudian
sebuah suara terdengar. Bukan suara manusia, bukan pula suara angin. Suara itu datang dari dalam petir. Aku bukan badai. Orang-orang membeku, beberapa menutup mulut agar tidak menjerit. Aku bukan murka tanpa sebab. Ki Ageng Selo menatap lebih tajam. Bibirnya bergerak pelan, seolah membaca doa. Suara itu kembali. Kali ini lebih berat. Lebih penuh luka. Aku dikirim membawa dosa kerajaan. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada sambaran manapun. Dosa kerajaan. Apa maksudnya? Desa ini hanyalah tanah kecil. Rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa tentang istana, tentang singgasana, tentang darah yang mungkin pernah tumpah di balik tembok megah. Tapi petir itu terus berbisik, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat untuk mengadu. Mereka mengubur rahasia, mereka membungkam langit. Ki Ageng Selo menarik napas panjang. Matanya menyiratkan sesuatu yang tidak ingin ia akui. Siapa yang mengirimmu? Tanyanya. Suaranya rendah, namun menggema. Petir bergetar hebat. Cahaya berdenyut seperti jantung. Namanya, langit seakan menahan napas. Namanya adalah Raja. Sambaran cahaya tiba-tiba membesar. Hampir lepas dari kendali. Orang-orang menjerit lagi. Tanah bergetar. Seolah langit ingin menumpahkan seluruh rahasia malam itu juga. Ki Ageng Selo segera melangkah lebih dekat. Tangannya terangkat lebih tinggi. Tubuhnya seperti menjadi tiang penyangga antara bumi dan langit. Cukup, bisiknya. Petir itu menjerit. Bukan dengan suara ledakan, melainkan dengan suara kesedihan yang tak tertampung. Aku terikat oleh dosa. Aku terikat oleh darah. Ki Ageng Selo menutup mata sesaat. Ketika ia membukanya kembali, ada keputusan yang berat di sana. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang menyelamatkan desa. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar, tentang rahasia yang terkubur di tanah Jawa, tentang dosa kerajaan yang selama ini disembunyikan, dan tentang petir yang bukan sekadar cahaya, melainkan hukuman langit yang akhirnya turun mencari kebenaran. Di tengah hujan dan ketakutan, Ki Ageng Selo berdiri sendirian, menghadapi langit yang menjerit, sementara petir menggantung di atas tangannya, seperti takdir yang menunggu untuk diikat. Malam itu, Jawa tidak hanya diguncang badai. Malam itu, rahasia mulai bangkit. Pagi tidak benar-benar datang setelah malam itu. Matahari memang terbit, namun cahayanya terasa pucat, seolah langit masih menyimpan ketakutan yang sama. Desa yang biasanya hidup dengan suara ayam dan langkah para petani, kini seperti tanah yang baru saja kehilangan jiwa. Orang-orang keluar dari rumah dengan wajah muram. Mereka menatap bekas sambaran petir semalam. Pohon beringin yang terbelah, rumah yang hangus, dan tubuh-tubuh yang telah dibungkus kain putih. Tangis masih terdengar pelan, bukan tangis keras, melainkan tangis yang sudah lelah. Ki Ageng Selo tidak tidur. Sejak malam itu, ia duduk di dekat batu besar di pinggir desa. Batu yang kini menjadi tempat petir itu terikat. Tidak ada rantai besi, tidak ada tali, namun semua orang bisa merasakan sesuatu yang menahan kekuatan langit di sana. Udara di sekeliling batu itu terasa berbeda, dingin, berat, seperti ada makhluk yang bernapas dalam diam. Ki Ageng Selo menatapnya dengan mata yang penuh beban. Ia telah menangkap petir, sesuatu yang bahkan tidak pernah dibayangkan manusia. Tapi semakin lama ia menatap cahaya samar yang berdenyut di batu itu, semakin jelas ia merasa bahwa ia tidak sedang menahan badai, melainkan menahan sebuah rahasia yang ingin meledak. Petir itu tidak diam sepenuhnya. Kadang-kadang, ia bergetar, seperti ingin bicara, dan setiap kali ia bergetar, dada Ki Ageng Selo ikut sesak, karena suara itu, bisikan itu, terus mengulang kata yang sama. Dosa kerajaan. Seharian desa mencoba kembali hidup, namun hidup terasa palsu. Anak-anak tidak berani bermain jauh. Para lelaki berkumpul dengan wajah tegang, membicarakan satu hal yang sama. Mengapa petir menyebut raja? Malam berikutnya datang lebih cepat dari yang mereka inginkan. Dan bersama malam itu, datang pula kejadian yang lebih aneh. Saat orang-orang mulai terlelap dalam ketakutan, bayangan-bayangan muncul di jalan desa. Tidak ada suara langkah, tidak ada nafas, hanya sosok gelap, seperti prajurit yang berjalan perlahan. Seorang pemuda yang berjaga di pos ronda,
Bersumpah ia melihat mereka membawa tombak dan keris. Tubuh mereka tembus cahaya. Mata mereka kosong. Ia berlari ke rumah Ki Ageng Selo dengan napas terengah. Wajahnya pucat. Ki Ageng Selo tidak terkejut. Ia hanya menutup mata sebentar, seolah sudah tahu. Bukan hanya petir yang datang. Gumamnya, masa lalu ikut bangkit. Malam itu, petir yang terikat di batu berdenyut lebih kuat. Cahaya samar memancar. Dan tiba-tiba udara di sekitar batu seperti berubah menjadi cermin. Di hadapan Ki Ageng Selo, gambaran muncul. Istana, bukan istana yang megah dalam cerita rakyat, melainkan istana yang dipenuhi darah. Ki Ageng Selo melihat lantai batu basah merah, mendengar jeritan yang tertahan, melihat sosok-sosok bersorban putih, diseret oleh prajurit, wali-wali dibunuh. Doa-doa diputus dengan pedang, dan di ujung ruangan, di atas singgasana, seorang raja duduk dengan wajah dingin. Ki Ageng Selo menggertakkan gigi. Tangannya mengepal. Namun ia tidak bisa menghentikan gambaran itu. Petir itu berbisik lagi. Mereka membunuh agar rahasia tetap terkubur. Ki Ageng Selo membuka mata. Napasnya berat. Ia sadar sekarang. Petir ini bukan hukuman tanpa sebab. Ini adalah suara langit yang membawa pengadilan. Namun sebelum ia sempat merenung lebih jauh, suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Pagi berikutnya, utusan kerajaan datang. Mereka bukan sekadar pembawa pesan, melainkan pasukan kecil dengan pakaian rapi dan sorot mata yang tajam. Warga desa berkumpul, ketakutan baru menjalar. Mereka tahu, jika kerajaan datang, itu bukan pertanda baik. Di depan mereka, seorang lelaki dengan jubah halus melangkah turun dari kuda. Ia menatap desa dengan jijik terselubung, lalu menatap Ki Ageng Selo dengan senyum yang tidak pernah menyentuh mata. Ki Ageng Selo, katanya. Suaranya manis namun beracun. Kami mendengar kabar engkau menangkap sesuatu dari langit. Ki Ageng Selo tidak menjawab. Utusan itu melanjutkan, kerajaan memerintahkan agar engkau menyerahkan apa yang kau ikat. Itu bukan urusan rakyat kecil. Itu urusan istana. Desa mendadak sunyi. Semua orang menahan napas. Ki Ageng Selo melangkah maju. Tubuhnya tegap. Langit menurunkan petir ini bukan untuk disembunyikan. Katanya pelan. Langit menurunkannya sebagai peringatan. Utusan itu tersenyum lebih lebar. Tapi senyumnya kini penuh ancaman. Peringatan, ia mendekat. Atau fitnah. Ki Ageng Selo menatapnya tanpa gentar. Utusan itu menurunkan suara. Hampir berbisik, namun cukup keras untuk membuat semua orang menggigil. Jika rahasia itu terbuka, Jawa akan terbakar. Kata-kata itu jatuh seperti kutukan. Beberapa warga langsung menangis. Beberapa mundur ketakutan. Ki Ageng Selo merasakan petir di batu itu bergetar hebat, seolah marah mendengar ancaman itu. Utusan itu mengangkat tangan, memberi isyarat pada prajuritnya. Kami tidak datang untuk meminta dua kali. Katanya dingin, serahkan petir itu, atau desa ini akan dianggap melawan kerajaan. Ki Ageng Selo menatap batu itu sebentar, lalu kembali menatap utusan itu. Aku tidak melawan kerajaan, katanya. Aku melawan dosa. Wajah utusan itu berubah sesaat, seperti retakan pada topengnya. Ia melangkah lebih dekat, matanya menyiratkan sesuatu. Dosa adalah kata yang berbahaya, Wali, bisiknya, dan kerajaan tidak suka kata-kata berbahaya. Ia berbalik, naik ke kudanya. 3 hari. Katanya keras, dalam 3 hari, petir itu harus sampai di istana. Jika tidak, jangan salahkan kami jika langit dan bumi sama-sama menghukummu. Pasukan itu pergi meninggalkan debu dan ketegangan yang lebih pekat daripada badai semalam. Warga desa menatap Ki Ageng Selo dengan putus asa. Ki Ageng Selo berdiri diam, tapi dalam dadanya, badai baru telah dimulai. Karena kini ia tahu, petir yang ia tangkap bukan hanya hukuman langit. Itu adalah kunci rahasia terbesar tanah Jawa. Dan kerajaan akan melakukan apa saja untuk menguburnya kembali. 3 hari yang diberikan utusan kerajaan terasa seperti 3 abad bagi desa itu. Waktu berjalan lambat, penuh ketegangan yang menggantung di udara. Setiap orang hidup dalam bisu. Seolah suara terlalu berani untuk dikeluarkan. Mereka tahu, ketika kerajaan sudah menaruh mata pada sesuatu, tidak ada tempat aman bagi rakyat kecil.
Ki Ageng Selo tetap di dekat batu suci itu. Ia tidak meninggalkan petir yang terikat, karena ia merasakan sesuatu yang semakin kuat setiap malam. Petir itu tidak lagi sekadar cahaya yang diam, melainkan seperti makhluk yang menahan amarah dan kesedihan dalam satu napas. Malam pertama setelah kedatangan utusan, hujan turun ringan. Namun di tengah hujan itu, petir bergetar. Ki Ageng Selo duduk bersila, membaca doa, tapi tiba-tiba bisikan itu kembali. Kau tahu, Ki Ageng Selo membuka mata perlahan. Kau tahu siapa yang harus dihukum? Suaranya tidak keras, namun cukup membuat tulang belakang terasa dingin. Ki Ageng Selo menatap batu itu, menahan napas. Bicaralah, katanya pelan. Petir bergetar lebih kuat, dan cahaya samar mulai membentuk sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok. Bukan manusia sepenuhnya. Tubuhnya seperti terbuat dari kilat yang dipadatkan. Wajahnya kabur, namun memancarkan kesedihan yang tak terukur. Matanya seperti membawa ribuan tahun penyesalan. Ki Ageng Selo menahan diri untuk tidak mundur. Ia seorang wali, namun bahkan wali pun manusia yang bisa merasakan takut. Siapa kau? Tanyanya. Sosok itu menunduk sedikit, seperti penghormatan. Aku bukan petir, jawabnya. Aku penjaga langit yang dikutuk menjadi hukuman. Ki Ageng Selo terdiam. Kata-kata itu seperti menampar kesadarannya. Kenapa kau turun ke desa ini? Suaranya serak. Sosok itu mengangkat wajahnya. Dan pada saat itu, Ki Ageng Selo melihat sesuatu yang membuat dadanya nyeri. Luka, langit pun bisa terluka, karena dosa itu sudah terlalu lama terkubur. Jawabnya, kerajaan mengira darah suci bisa dilupakan. Tapi langit tidak lupa. Ki Ageng Selo menggertakkan gigi. Ia mulai mengerti bahwa ini bukan hanya tentang raja yang kejam, ini tentang sejarah yang dibangun di atas tulang orang-orang suci. Apa yang mereka lakukan? Tanya Ki Ageng Selo. Penjaga langit menutup mata, seolah menghidupkan kembali mimpi buruk. Mereka membunuh wali terdahulu, katanya. Wali yang menolak tunduk pada singgasana. Wali yang berkata bahwa kekuasaan tanpa iman adalah kehancuran. Ki Ageng Selo merasakan amarah naik dalam dadanya. Raja membunuh wali? Ya, bisik penjaga langit. Dan darahnya ditumpahkan agar perjanjian gelap tetap berjalan. Kata perjanjian gelap membuat Ki Ageng Selo membeku. Perjanjian apa? Penjaga langit membuka mata. Dan di dalamnya ada kilatan yang menyakitkan. Raja membuat perjanjian dengan langit yang jatuh, katanya, dengan kekuatan yang bukan dari Tuhan. Ia ingin kekuasaan abadi, ingin kerajaan yang tak tergoyahkan. Ki Ageng Selo menelan ludah. En harga yang harus dibayar? Penjaga langit tersenyum pahit. Darah, hening menyelimuti malam itu. Bahkan angin pun seakan takut bergerak. Ki Ageng Selo menatap sosok itu dengan napas berat. Kenapa kau menunjukkan ini padaku? Penjaga langit mendekat. Cahaya tubuhnya berdenyut. Karena kau satu-satunya yang berani menangkap petir, katanya. Kau satu-satunya yang masih bisa menghentikan dosa itu. Ki Ageng Selo merasakan beban yang luar biasa. Ia tidak meminta menjadi penjaga rahasia ini. Ia hanya ingin melindungi rakyatnya. Tapi takdir telah memilihnya. Namun di tempat lain, jauh dari desa kecil itu, di dalam istana yang megah, sang raja tidak tidur. Ia duduk di singgasana, dikelilingi bayangan pilar dan obor yang redup. Wajahnya tampak tenang, namun di balik ketenangan itu ada ketakutan yang menggeliat seperti ular. Ia telah mendengar laporan utusan. Ki Ageng Selo menolak menyerahkan petir. Raja mengepalkan tangannya. Ia tahu apa arti petir itu. Ia tahu itu bukan badai biasa. Itu adalah hukuman. Ia memanggil seorang penasihat tua, lelaki dengan mata licik dan senyum tipis. Wali itu harus diam, kata raja. Suaranya rendah, namun penuh ancaman. Penasihat itu membungkuk. Bagaimana titah paduka? Raja menatap kosong ke depan, seolah melihat masa lalu yang berdarah. Jika rahasia itu terbuka, kerajaan akan runtuh, katanya. Jika rakyat tahu, mereka akan membakar singgasana. Ia menoleh tajam. Bunuh dia. Kata itu keluar begitu mudah, seolah membunuh wali hanyalah urusan kecil.
Penasihat itu tersenyum tipis. Akan kami lakukan dengan cara yang tidak meninggalkan jejak. Raja bersandar, tapi matanya masih gelisah, karena jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Wali yang dibunuh dulu masih menghantui, dan kini, langit sendiri turun menuntut balasan. Di desa, Ki Ageng Selo berdiri di depan batu suci itu. Penjaga langit kembali melebur menjadi cahaya. Terikat lagi dalam batu. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik satu kalimat terakhir. Mereka akan datang untukmu, Wali. Ki Ageng Selo menutup mata. Ia tahu, ia bisa merasakan kerajaan bergerak seperti bayangan besar mendekat. Dan ia bisa merasakan bahwa pertarungan ini tidak lagi sekadar antara manusia dan petir. Ini adalah pertarungan antara dosa yang ingin disembunyikan dan kebenaran yang menuntut dibebaskan. Malam itu, Ki Ageng Selo berdiri sendirian, sementara jauh di istana, perintah pembunuhan telah dilepaskan. Dan di atas langit Jawa, badai yang lebih besar mulai menunggu waktunya. Malam ketiga setelah ancaman kerajaan terasa lebih sunyi dari biasanya, tidak ada petir, tidak ada badai. Bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Kesunyian itu justru lebih menakutkan. Karena Ki Ageng Selo tahu, ketika langit diam, bukan berarti bahaya pergi. Kadang bahaya justru sedang menahan napas sebelum menerkam. Desa tertidur dalam kecemasan. Pintu-pintu ditutup rapat. Doa dipanjatkan lebih panjang dari biasanya. Namun, Ki Ageng Selo tidak memejamkan mata. Ia duduk di dekat batu suci. Tubuhnya tegap, seolah menjadi benteng terakhir antara rahasia dan dunia. Petir yang terikat di batu itu berdenyut lemah. Seperti jantung yang terluka. Penjaga langit tidak muncul malam itu. Tapi Ki Ageng Selo merasakan bisikan samar di dalam pikirannya. Mereka datang. Ki Ageng Selo membuka mata perlahan. Dadanya sesak. Ia tahu ini bukan firasat kosong. Dan benar saja, di kejauhan, di luar batas desa, bayangan bergerak, bukan bayangan biasa, melainkan langkah-langkah teratur, disiplin, seperti pasukan yang sudah terbiasa membunuh tanpa ragu. Mereka datang tanpa obor, tanpa suara, hanya kegelapan yang berjalan. Pasukan rahasia kerajaan. Mereka mengenakan pakaian hitam. Wajah mereka tertutup kain. Di tangan mereka, keris berkilat samar. Tombak pendek yang ujungnya seperti meneteskan ancaman. Ki Ageng Selo berdiri perlahan. Ia tidak membangunkan warga. Ia tahu, jika rakyat terbangun, yang terjadi hanya kepanikan dan darah. Ia melangkah keluar dari bayang rumahnya, menghadapi malam. Pemimpin pasukan itu berhenti beberapa langkah di depannya. Suaranya dingin. Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo menatapnya tanpa gentar. Kerajaan tidak suka rahasia dibuka, lanjutnya. Dan kerajaan tidak suka wali yang lupa tempatnya. Ki Ageng Selo menghela napas. Aku tidak lupa tempatku, katanya pelan. Aku hanya tidak mau membiarkan dosa ditutup dengan darah lagi. Pemimpin itu tertawa kecil. Tawa yang tidak memiliki jiwa. Dosa, katanya. Dosa adalah urusan raja dan Tuhan, bukan urusanmu. Ki Ageng Selo menatap tajam. Kalau begitu, kenapa kalian datang membawa senjata? Hening sejenak. Lalu pemimpin itu mengangkat tangan. Perintahnya jelas. Petir itu harus dibawa, dan kau harus diam selamanya. Pasukan bergerak serentak, mereka menyerang. Keris pertama melesat cepat, tapi Ki Ageng Selo mengangkat tangan, dan udara di sekitarnya seperti membeku. Doa yang keluar dari bibirnya bukan sekadar kata, melainkan kekuatan yang menahan niat jahat. Namun jumlah mereka banyak, tombak menghujam, pedang menebas. Ki Ageng Selo bergerak cepat. Tubuhnya seperti menari di antara bahaya. Ia bukan prajurit, tapi ia wali, dan imannya adalah senjata yang tidak terlihat. Tetapi malam itu bukan hanya pertarungan fisik. Petir di batu suci mulai bergetar hebat, seolah merasakan ancaman. Penjaga langit di dalamnya mengamuk, cahaya memancar, membuat udara berdenyut, seperti ingin meledak. Ki Ageng Selo menoleh sebentar. Tenang, bisiknya. Belum waktunya. Namun pasukan itu tidak peduli. Mereka berlari menuju batu suci, mencoba meraih cahaya itu. Saat tangan pertama hampir menyentuh batu, petir menjerit. Ledakan cahaya menyambar, bukan ke langit,
tapi ke tanah. Memaksa pasukan itu mundur dengan teriakan kesakitan. Pemimpin pasukan menggertakkan gigi. "Bunuh dia sekarang!" Serangan semakin brutal. Ki Ageng Selo mulai terdesak. Nafasnya berat, usianya tidak muda. Tubuhnya bukan lagi tubuh seorang pemuda. Ia bisa bertahan dengan iman, tapi darah tetap darah. Sebuah keris berhasil melukai bahunya. Rasa panas menyebar, darah menetes. Warga desa mulai terbangun oleh suara benturan dan teriakan tertahan. Mereka keluar dengan wajah pucat, namun Ki Ageng Selo berteriak keras. Kembali ke rumah, namun terlambat. Ketakutan sudah menyebar. Di tengah kekacauan itu, Ki Ageng Selo melihat sesuatu yang membuat hatinya lebih sakit daripada luka di bahunya. Salah satu penyerang membuka kain penutup wajahnya. Wajah muda, mata yang pernah ia kenal. Muridnya sendiri, Ki Ageng Selo membeku. "Narendra," bisiknya. Suara itu hampir tidak keluar. Pemuda itu gemetar. Keris di tangannya bergetar lebih hebat daripada petir. "Guru!" Suaranya pecah. Ki Ageng Selo melangkah maju, meski pasukan lain masih mengelilingi. "Kenapa kau di sini?" tanya Ki Ageng Selo. Matanya penuh luka yang lebih dalam daripada darah. Narendra menunduk, air mata jatuh. "Aku dipaksa," katanya lirih. "Kerajaan mengancam keluargaku. Mereka bilang, jika aku tidak ikut, desa ibuku akan dibakar." Ki Ageng Selo merasakan dadanya seperti dihantam. "Jadi kau memilih mengkhianati gurumu?" Narendra menangis lebih keras. "Aku tidak punya pilihan." Pemimpin pasukan mendekat, matanya tajam. "Jangan lemah," bentaknya pada Narendra. "Selesaikan." Narendra mengangkat kerisnya perlahan. Tangannya gemetar. Ki Ageng Selo tidak bergerak. Ia hanya menatap muridnya, bukan dengan marah, tapi dengan kesedihan yang membuat malam terasa lebih dingin. "Kalau kau harus membunuhku," katanya pelan, "lakukan dengan sadar. Jangan biarkan kerajaan mencuri jiwamu juga." Narendra terisak. Keris itu terangkat, lalu jatuh dari tangannya. "Aku tidak bisa." Pemimpin pasukan mengumpat, lalu mengangkat pedangnya sendiri. "Kalau begitu, aku yang akan melakukannya." Pedang itu melesat ke arah Ki Ageng Selo. Namun sebelum pedang itu mengenai tubuhnya, petir di batu suci menjerit lebih keras dari sebelumnya. Cahaya meledak, melilit udara seperti rantai. Pasukan itu terpental mundur. Tanah bergetar. Ki Ageng Selo berdiri dengan napas berat. Darah mengalir dari bahunya, namun matanya menyala. Ia tahu sekarang, kerajaan tidak akan berhenti, dan pengkhianatan telah masuk ke lingkaran terdekatnya. Malam itu, bukan hanya serangan yang terjadi. Malam itu, Ki Ageng Selo kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada darah, kepercayaan, dan di balik badai yang tertahan, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi setelah penyerangan itu terasa seperti luka yang dibuka kembali. Desa tidak lagi hanya ketakutan pada petir, tetapi juga pada manusia. Karena kini mereka tahu, bahaya tidak selalu turun dari langit. Kadang bahaya datang dari istana, dibawa oleh tangan-tangan yang mengaku melindungi. Ki Ageng Selo duduk di dalam rumah sederhana. Bahunya dibalut kain putih yang mulai memerah. Luka itu tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa tubuhnya masih rapuh. Namun luka yang sesungguhnya bukan di bahu, melainkan di dada. Narendra, murid yang ia besarkan dengan doa dan ilmu, hampir menjadi alat pembunuhan kerajaan. Ki Ageng Selo menutup mata, menarik napas panjang. Ia tahu, permainan ini sudah terlalu jauh. Kerajaan tidak hanya ingin petir itu. Mereka ingin kebenaran mati sebelum sempat berbicara. Di luar rumah, warga berkumpul dengan wajah putus asa. "Guru," kata seorang lelaki tua. Suaranya bergetar. "Apa yang akan terjadi pada kami?" Ki Ageng Selo membuka mata, tatapannya berat. "Yang terjadi bukan hanya pada kalian," jawabnya pelan. "Yang terjadi pada seluruh tanah Jawa." Ia berdiri perlahan, meski tubuhnya sakit. Ia menatap batu suci di kejauhan. Tempat petir masih terikat. Cahaya samar berdenyut, seperti napas makhluk yang menunggu. Ki Ageng Selo tahu, ia tidak bisa terus bersembunyi di desa kecil ini. Jika kerajaan terus datang, rakyat akan menjadi korban. Jika rahasia ini tetap terkunci,
dosa akan terus hidup. Malam itu, saat desa terlelap dalam ketakutan, Ki Ageng Selo mengambil keputusan yang paling berbahaya. Ia akan pergi ke istana. Bukan sebagai utusan, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai pencari kebenaran. Ia berjalan sendirian, menyusuri jalan gelap menuju pusat kekuasaan, meninggalkan desa yang penuh doa dan air mata. Langit di atasnya sunyi, namun ia merasakan tatapan sesuatu yang lebih besar mengikutinya. Petir itu seolah mengerti. Akhirnya, bisikan samar terdengar di dalam pikirannya. Perjalanan menuju istana memakan waktu, namun Ki Ageng Selo tidak berhenti. Setiap langkahnya seperti mendekatkan dirinya pada lubang dosa yang paling dalam. Ketika akhirnya ia tiba di gerbang istana, ia tidak masuk melalui pintu besar. Ia memilih jalan-jalan sempit yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Ia adalah wali, ia tahu cara berjalan tanpa terlihat. Istana itu megah, tapi kemegahan itu terasa dingin. Tidak ada kehangatan di dalamnya. Hanya batu-batu besar yang seperti menyimpan bisikan darah. Ki Ageng Selo menyelinap melewati lorong panjang. Setiap sudut terasa seperti mata yang mengawasi. Ia bisa merasakan aura berat. Seperti tempat ini tidak dibangun hanya dengan tangan manusia, tetapi juga dengan penderitaan. Ia akhirnya menemukan pintu tua di balik tirai besar. Pintu yang seolah sengaja disembunyikan. Tidak ada penjaga di sana. Namun justru itulah yang membuatnya semakin curiga. Ia membuka pintu itu perlahan. Tangga menurun ke bawah tanah. Udara di sana lembab. Bau tanah bercampur sesuatu yang lebih busuk. Ki Ageng Selo menahan napas, melangkah turun dengan hati-hati. Semakin dalam, semakin gelap, dan semakin berat rasa sesak di dadanya. Lalu ia sampai. Sebuah ruang bawah tanah terbuka di hadapannya. Dan di sana, Ki Ageng Selo melihat dosa yang sesungguhnya. Tulang belulang, bukan satu, bukan dua, tetapi puluhan, mungkin ratusan. Mereka ditumpuk seperti sampah. Seolah nyawa manusia tidak ada artinya. Di antara tulang itu, masih ada sisa kain putih, sisa sorban, sisa tanda bahwa mereka bukan prajurit, melainkan orang-orang suci, ulama, wali, rakyat yang tak bersalah. Ki Ageng Selo merasakan lututnya lemas. Ia hampir jatuh. Inilah, bisiknya. Petir dalam batu suci seolah bergetar jauh di sana. Dan suara penjaga langit muncul di kepalanya. Penuh luka. Mereka dibunuh agar rahasia ini hilang. Ki Ageng Selo menutup mata. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ya Allah! Suaranya pecah. Berapa banyak darah yang ditumpahkan demi singgasana. Ia berjalan pelan di antara tulang belulang itu. Tangannya gemetar. Ia menemukan sebuah tengkorak dengan bekas retakan besar. Seolah dipukul tanpa belas kasihan. Ia menemukan kerangka kecil. Mungkin seorang anak. Mungkin korban yang salah tempat. Dadanya terbakar oleh amarah. Ini bukan kerajaan. Ini kuburan dosa. Di ujung ruangan, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah altar. Di atas altar itu, ada simbol-simbol asing. Bukan tulisan Arab, bukan aksara Jawa, melainkan tanda-tanda gelap yang membuat udara terasa kotor. Ki Ageng Selo mendekat. Napasnya berat. Penjaga langit berbisik lagi. Disinilah perjanjian itu dibuat. Ki Ageng Selo menatap altar itu dengan mata menyala. Perjanjian dengan langit yang jatuh, gumamnya. Ia merasakan mual. Raja bukan hanya membunuh wali, tetapi juga menjual jiwanya pada kekuatan yang bukan dari Tuhan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari atas. Ki Ageng Selo membeku. Ia memadamkan napas. Bersembunyi di balik pilar. Suara itu semakin dekat. Dan sebuah suara berat terdengar. Rahasia ini tidak boleh keluar. Ki Ageng Selo mengenali suara itu. Raja. Raja turun ke ruang bawah tanah. Ditemani penasihat tua. Wajah raja pucat, namun matanya tajam. Petir itu sudah bangkit, kata penasihat. Wali itu tidak akan diam. Raja mengepalkan tangan. Kalau dia tidak diam, dia harus menjadi tumbal terakhir. Penasihat menunduk, tumbal darah suci untuk menutup perjanjian. Ki Ageng Selo menahan napas, jantungnya berdegup keras. Raja melanjutkan dengan suara dingin. Nama tumbal berikutnya. Ia berhenti sejenak, seolah menikmati kekuasaan atas hidup orang lain. Ki Ageng Selo
Dunia Ki Ageng Selo seperti runtuh dalam satu kalimat. Ia menggigit bibir sampai berdarah. Jadi, inilah akhirnya. Petir yang ia tangkap bukan hanya membawa rahasia. Petir itu membawa namanya sendiri menuju kematian. Dan kini, ia tahu. Kerajaan tidak hanya ingin membunuhnya. Kerajaan ingin mengorbankannya. Ki Ageng Selo keluar dari ruang bawah tanah itu dengan tubuh yang lebih berat daripada saat ia masuk. Bukan karena luka di bahunya, tetapi karena kebenaran yang menempel seperti darah di kulitnya. Ia telah melihat tulang belulang para suci, altar perjanjian gelap, dan mendengar sendiri nama dirinya disebut sebagai tumbal. Langit malam menyambutnya ketika ia berhasil meninggalkan istana tanpa tertangkap. Tapi malam itu tidak terasa sama. Bintang-bintang seperti memandang dengan iba, seolah mereka pun tahu takdir yang sedang mendekat. Ia kembali ke desa menjelang fajar. Warga menyambutnya dengan wajah penuh harap. Namun Ki Ageng Selo tidak bisa memberi harapan palsu. Kerajaan akan datang lagi, katanya pelan. Dan kali ini, mereka tidak hanya ingin petir. Orang-orang menelan ludah. Mereka ingin aku. Desa terdiam. Beberapa wanita mulai menangis. Anak-anak memeluk kaki orang tua mereka. Ketakutan yang sempat mereda, kini kembali membesar seperti gelombang. Namun, itu bukan ketakutan terbesar. Karena malam berikutnya, langit berubah. Bukan badai seperti sebelumnya, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan. Awan hitam menggulung tanpa suara, menutup bulan, menutup bintang. Udara menjadi berat, seolah seluruh Jawa sedang menahan napas. Petir yang terikat di batu suci mulai bergetar hebat. Ki Ageng Selo berdiri di depannya. Wajahnya pucat, namun matanya tajam. Penjaga langit muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih besar. Seperti sosok yang sudah tidak sanggup lagi ditahan. Waktunya hampir habis, katanya. Suaranya penuh penderitaan. Ki Ageng Selo menelan ludah. Apa yang akan terjadi? Penjaga langit menatap langit gelap. Jika aku lepas, aku akan menghancurkan kerajaan, bisiknya. Tapi bukan hanya kerajaan. Petir tidak bisa memilih. Ia akan membakar tanah, desa, rakyat, semua. Ki Ageng Selo merasakan dadanya sesak. Jadi aku harus terus mengikatmu. Penjaga langit tersenyum pahit. Tidak ada ikatan yang abadi, Wali. Dosa yang terlalu besar selalu mencari jalan keluar. Ki Ageng Selo memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia tahu, pilihan yang tersisa hanya dua. Melepaskan petir, membiarkan hukuman langit turun, dan rakyat ikut musnah. Atau mengikatnya selamanya, dengan harga yang tidak ingin ia sebut, pengorbanan. Tiba-tiba, suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Kerajaan datang, namun kali ini bukan pasukan rahasia. Kali ini, rombongan besar. Lengkap dengan bendera dan prajurit bersenjata. Desa kecil itu seperti dikepung oleh kekuasaan yang tidak bisa dilawan. Dan di tengah rombongan itu, turunlah sang raja sendiri. Rakyat langsung berlutut, tubuh mereka gemetar. Raja berjalan perlahan, jubahnya megah, wajahnya dibuat sedih seperti seorang ayah yang datang membawa damai. Ki Ageng Selo berdiri tegap, tidak berlutut. Raja menatapnya, lalu tersenyum tipis. Wali besar, katanya lembut. Aku datang bukan sebagai musuh. Ki Ageng Selo tidak menjawab. Raja mendekat. Pandangannya melirik batu suci yang berdenyut. Aku mendengar petir itu membawa malapetaka. Lanjut Raja. Aku hanya ingin melindungi rakyatku. Ki Ageng Selo hampir tertawa, tapi yang keluar hanya napas berat. Rakyatmu? Katanya, pelan. Rakyat yang kau bunuh di bawah istanamu? Senyum Raja retak sesaat, tapi ia segera memasang wajah iba. Kau salah paham. Katanya, ada hal-hal yang tidak bisa kau mengerti. Ki Ageng Selo menatapnya tajam. Aku mengerti cukup banyak. Aku melihat tulang belulang wali yang kau bunuh. Udara mendadak dingin. Raja terdiam beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang, seolah memikul beban dunia. Jika kau benar-benar wali, katanya. Suaranya berubah lebih berat. Kau harus tahu bahwa kerajaan membutuhkan pengorbanan. Ki Ageng Selo menggertakkan gigi. Pengorbanan atau keserakahan? Raja melangkah lebih dekat. Matanya kini tajam seperti pisau. Jangan bermain kata denganku, bisiknya. Aku adalah raja. Petir di batu suci menjerit pelan, seolah marah mendengar suara itu.
Penjaga langit muncul di belakang Ki Ageng Selo. Cahaya tubuhnya berdenyut. Raja mundur setengah langkah. Wajahnya pucat. "Apa itu?" gumamnya. Ki Ageng Selo menatap raja dengan dingin. "Itu hukuman yang kau panggil sendiri." Raja menelan ludah, lalu tiba-tiba ia jatuh berlutut. Rakyat terkejut. Raja, sang penguasa, berlutut di hadapan wali. "Aku mohon," katanya. Suaranya pecah. Air mata mengalir. "Bebaskan aku dari ini. Aku tidak ingin kerajaan hancur." Air mata itu tampak nyata. Tapi Ki Ageng Selo merasakan sesuatu yang busuk di baliknya. Penjaga langit berbisik di telinganya. "Itu air mata palsu." Ki Ageng Selo menatap Raja Lama, lalu berkata pelan, "Kau tidak takut kerajaan hancur?" Raja menatapnya. Air mata masih mengalir. "Lalu apa yang kutakuti?" Suaranya serak. Ki Ageng Selo mendekat. Suaranya seperti pedang. "Kau takut dosamu terbuka." Wajah raja berubah. Topengnya jatuh, dan pada saat itu, petir menunjukkan sesuatu yang membuat seluruh desa membeku. Cahaya dari batu suci memancar, menampilkan bayangan masa lalu. Raja muda berdiri di altar gelap, tangan berlumur darah, tersenyum ketika wali dibunuh. Rakyat menjerit. Raja mundur. Wajahnya hancur oleh ketakutan. "Tidak!" teriaknya. "Itu bohong." Penjaga langit mengangkat tangan. Suaranya menggema seperti langit. "Dosa tidak bisa dibohongi." Langit di atas desa mulai bergemuruh. Petir bergetar semakin liar. Ki Ageng Selo merasakan rantai tak terlihat mulai melilit tubuhnya. Bukan dari besi, tetapi dari cahaya. Penjaga langit menatapnya dengan kesedihan mendalam. "Wali, waktumu telah tiba." Ki Ageng Selo menutup mata. Ia tahu, pilihan terakhir sudah di depan, dan pengorbanan itu akan dimulai dari dirinya. Langit di atas tanah Jawa malam itu tidak lagi sekadar gelap. Ia seperti luka yang terbuka, menganga, siap menumpahkan amarah yang telah ditahan terlalu lama. Awan bergulung seperti lautan hitam, dan gemuruh terdengar bukan hanya dari jauh, tetapi dari dalam dada setiap manusia yang berdiri di desa itu. Ki Ageng Selo berdiri di depan batu suci. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ia sudah tahu takdirnya. Berat karena ia tahu harga yang harus dibayar bukan hanya miliknya, tetapi seluruh tanah ini. Raja masih berlutut. Wajahnya pucat, matanya liar seperti binatang yang terpojok. Rakyat berdiri gemetar di belakang Ki Ageng Selo, menatap wali mereka seperti menatap satu-satunya harapan terakhir. Petir itu berdenyut semakin kuat. Cahaya mulai merambat keluar dari batu, seperti akar yang mencari tubuh untuk ditanamkan. Penjaga langit muncul sepenuhnya. Sosoknya kini bukan hanya cahaya, tetapi seperti makhluk yang membawa seluruh kesedihan langit dan murka Tuhan. "Ini akhir," bisiknya. Ki Ageng Selo menghela napas panjang. "Akhir bagi siapa?" tanyanya pelan. Penjaga langit menatapnya dengan mata yang tidak memiliki kebencian, hanya kelelahan. "Akhir bagi dosa yang terlalu lama bersembunyi," jawabnya. "Dan akhir bagi manusia yang harus menanggungnya." Ki Ageng Selo menutup mata. Ia teringat desa ini. Wajah anak-anak yang berlari, suara azan di pagi hari, sawah yang hijau. Ia teringat bahwa hidup selalu sederhana sebelum kekuasaan mengotorinya. Ia membuka mata kembali, menatap rakyat. "Mundur," katanya pelan. "Tapi guru." Suara seorang wanita pecah. Ki Ageng Selo menggeleng. "Ini bukan tempat kalian." Rakyat ingin menangis, ingin berteriak, tapi kaki mereka seperti tertanam. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Ki Ageng Selo melangkah maju, mendekati batu suci. Cahaya petir menyambutnya, melilit udara seperti rantai yang sudah menunggu. Raja tiba-tiba bangkit. Suaranya panik. "Tidak," teriaknya. "Jangan lakukan. Jika kau mati, petir itu akan lepas." Ki Ageng Selo menoleh perlahan. Tatapannya dingin. "Bukankah itu yang kau inginkan?" katanya. "Petir lepas, rakyat mati, rahasia terkubur selamanya." Raja menggigil. "Aku tidak ingin mati," teriaknya. "Aku raja." Ki Ageng Selo tersenyum pahit. "Raja tidak pernah ingin mati," gumamnya. "Itulah mengapa mereka membunuh." Langit bergemuruh lebih keras.
Seolah tidak sabar lagi, penjaga langit mengangkat tangan, dan rantai cahaya mulai melilit tubuh Ki Ageng Selo. Rakyat menjerit, "Guru!" Ki Ageng Selo menahan napas. Rasa panas menjalar dari ujung kaki hingga dadanya. Petir itu bukan sekadar cahaya. Ia adalah hukuman, dosa, kemarahan, dan kesedihan yang dipadatkan menjadi satu. Ia bisa merasakan ribuan jeritan dalam dirinya, para wali yang dibunuh, rakyat yang ditumpahkan darahnya, doa yang diputus oleh pedang. Semua itu masuk ke dalam tubuhnya seperti api. Ki Ageng Selo menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar, namun ia tidak mundur. Raja berlari mendekat, wajahnya hancur. "Berhenti!" teriaknya. "Aku akan berikan apapun. Harta, tanah, kekuasaan." Ki Ageng Selo menatapnya. Suaranya rendah, namun menggema. "Kau tidak bisa membeli langit." Raja terisak, jatuh berlutut lagi. "Aku takut," bisiknya. Ki Ageng Selo mendekat, menatap raja dengan mata yang penuh kesedihan. "Ketakutanmu datang terlambat," katanya. "Dosa selalu menunggu sampai akhir." Penjaga langit berbicara, suaranya seperti guntur. "Raja, waktumu tiba." Raja menoleh liar. "Tidak, aku raja. Aku..." Namun, kalimatnya terputus ketika petir menyambar dari tubuh Ki Ageng Selo. Bukan sebagai serangan liar, tetapi sebagai keputusan langit. Cahaya menghantam raja, jeritannya menggema, lalu hilang dalam sekejap. Seperti nyala lilin yang dipadamkan badai. Rakyat terdiam, napas mereka tertahan. Singgasana telah runtuh tanpa istana terbakar. Namun petir belum selesai. Cahaya dalam tubuh Ki Ageng Selo semakin besar, semakin liar, seolah ingin meledak. Ki Ageng Selo merasakan dirinya terbakar dari dalam. Ia tahu, jika ia tidak menahan ini, seluruh tanah Jawa akan tersambar. Ia menatap rakyat sekali lagi. Wajah-wajah penuh air mata. Wajah-wajah yang ingin hidup. Ia tersenyum pelan. "Dosa kerajaan harus berhenti di tubuhku," bisiknya. Ia membuka kedua tangannya, seperti memeluk langit. Dan pada detik itu, ia menyerap petir sepenuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan. Bukan cahaya kehancuran, tetapi cahaya pengorbanan. Penjaga langit menatapnya dengan mata penuh hormat. "Kau manusia, tapi kau lebih kuat dari singgasana." Ki Ageng Selo menutup mata. Napas terakhirnya seperti doa. Cahaya itu meledak ke atas, menembus langit, membawa dosa pergi. Ketika semuanya reda, batu suci itu retak. Petir menghilang, dan Ki Ageng Selo tidak lagi berdiri di sana. Hanya kesunyian yang tertinggal. Rakyat menangis. Bukan karena takut, tetapi karena kehilangan. Namun sebelum malam benar-benar berakhir, sebuah bisikan lembut seakan datang dari angin. "Suatu hari, petir ini akan kembali jika Jawa lupa." Di kejauhan, langit yang sudah tenang tiba-tiba menampilkan kilatan kecil. Bukan badai, bukan hukuman, melainkan pertanda bahwa rahasia mungkin telah dibayar dengan pengorbanan. Tapi dosa selalu mencari jalan pulang jika manusia berhenti mengingat.